Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kelas bisnis etik. Kita akan membahas tentang budaya perusahaan dan etika dengan saya, Humaira Asadullah Khan, SMM. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian budaya perusahaan. Budaya perusahaan biasanya dimulai dari tindakan dan nilai-nilai dari sang pemimpin perusahaan yang dalam kenyataannya banyak memimpin perusahaan itu adalah pemilik atau pendiri perusahaan. Tindakan dan nilai-nilai tadi tanpa disadari oleh para pemimpin diikuti dan dilaksanakan oleh para pengikut yaitu pegawai-pegawai dan akhirnya membudaya dengan sendirinya. Budaya perusahaan merupakan nilai dan norma yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seseorang individu dalam organisasi. Budaya perusahaan inilah yang menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu proses sedangkan gagal pada perusahaan lain. Pengertian budaya organisasi. Nilai dominan yang didukung oleh organisasi, falsafah yang menuntun kebijakan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan, cara pekerjaan yang dilakukan di tempat itu, asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara anggota organisasi. Karakteristik primer budaya organisasi, inovasi dan pengambilan risiko, perhatian ke hal yang rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, kemantapan. Dimensi budaya. Penghindaran atas ketidakpastian adalah tingkat di mana anggota masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Maskulin versus feminim, yaitu maskulin adalah kecenderungan dalam masyarakat akan prestasi, kepahlawanan, ketegasan, dan keberhasilan material. Sedangkan femininitas berarti kecenderungan akan kesederhanaan, perhatian pada yang lemah, dan kualitas hidup. Yang ketiga, individu versus kebersamaan, yaitu individu adalah kecenderungan dalam kerangka sosial di mana individu dianjurkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarganya. Jarak kekuasaan adalah ukuran di mana anggota suatu masyarakat menerima bahwa kekuasaan dalam lembaga atau organisasi tidak didistribusikan secara merata. Budaya perusahaan dapat ditemukan dalam 3 tingkatan, yaitu artefak. Pada tingkatan ini, budaya bersifat kasat mata tetapi seringkali tidak dapat diartikan. Lalu nilai memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artefak. Yang ketiga, asumsi dasar, bagian terpenting dari budaya organisasi. Pada tingkat ini budaya diterima begitu saja, tidak kasat mata dan tidak disadari. Pembinaan budaya perusahaan. Seleksi pegawai yang objektif. Yang kedua, menempatkan orang dalam pekerjaan sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Yang ketiga, perolehan dan peningkatan kemahiran melalui pengalaman. Yang keempat, pengukuran prestasi dan pemberian imbalan yang sesuai. Yang kelima, penghayatan dan nilai kerja atau hal lainnya yang penting. Yang keenam, cerita-cerita dan faktor-faktor organisasi yang menumbuhkan semangat dan kebanggaan. Yang ketujuh, pengakuan dan promosi bagi karyawan yang berprestasi. Lalu ada cara etika karyawan mempelajari budaya perusahaan. Dari cerita-cerita, ritual upacara, simbol-simbol material, bahasa. 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh adanya interaksi beberapa faktor, yaitu faktor kepentingan sendiri, faktor keuntungan perusahaan, faktor pelaksanaan efisiensi, faktor kepentingan kelompok. Sekian pertemuan hari ini, lanjutnya kita akan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.